Nama aku Estefania Elizabeth Kanalung. Aku mahasiswa dari Universitas Trinita Manado, jurusan farmasi. Aku bikin video ini buat tugas dari kampus aku. Oh ya, maaf ya kalau nanti ada ribut-ribut kendaraan karena soalnya depan rumah aku itu jalan raya, jadi agak ribut gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Di video kali ini, aku bakal bahas pertama, pengertian sediaan salep, kedua, contoh sediaan salep yang beredar, dan yang terakhir, kekurangan dan kelebihan sediaan salep. Tapi nanti di pengertian salepnya, aku juga bakal bahas fungsi sama penggolongan dari sediaan salepnya. Pertama, aku bakal bahas pengertian sediaan salep. Nah, untuk pengertiannya, aku ngambil pengertian dari Farmakope Indonesia edisi yang ketiga dan yang keempat. Menurut Farmakope Indonesia edisi yang ketiga, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Untuk bahan obatnya harus terlarut atau terdispersi homogen ke dalam dasar salep yang cocok. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi yang keempat, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. Nah, salep ini tidak boleh berbau tengik kecuali dinyatakan lain yang kadar bahan obatnya dalam salep mengandung obat narkotika 10%. Untuk fungsi sediaan salep ini, pertama bisa digunakan sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Yang kedua sebagai bahan pelumas pada kulit. Dan yang ketiga sebagai bahan pelindung kulit, yaitu dengan mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan perangsang kulit. Dalam penggolongannya, salep terbagi menjadi 4 bagian, yang dalam setiap bagiannya, salep masih terbagi lagi ke beberapa jenis. Oke, pertama kita bakal bahas penggolongan menurut konsistensinya. Nah, dalam penggolongan menurut konsistensinya, salep terbagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama unguenta, kedua krim, ketiga pasta, keempat jelly, dan yang kelima serata. Nah, di video ini aku nggak bakal bahas lebih detail apa dan bagaimana itu krim, pasta, atau jelly, karena bakal dibahas teman-teman aku dari kelompok lain. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penggolongan kedua menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya. Salep ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis yang pertama salep epidermik, kedua salep endodermik, dan yang ketiga salep diadermik. Nah, penggolongan yang ketiga yaitu menurut dasar salepnya. Hanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dasar salep hidrofobik dan dasar salep hidrofilik. Dan yang terakhir, penggolongan yang keempat menurut Formularium Nasional atau Fornas. Salep terbagi menjadi 4 bagian, yaitu antara lain 1. Dasar salep 1 atau dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep 2 yaitu dasar salep serap, dasar salep 3 yaitu dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan yang terakhir dasar salep 4, dasar salep yang dapat larut dalam air. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Contoh sediaan salep yang beredar ada banyak ya guys. Contohnya itu erlamisetin, gentamicin salep mata, oksitetrasilin salep kulit, vitasid salep jerawat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini aku ngambil satu contoh salep yang namanya itu erlamisetin. Salep ini adalah salep antibiotik steril untuk mata yang mengandung kloramfenikol 1%. Kloramfenikol ini adalah salah satu antibiotik spektrum luas yang bersifat bakteriostatik. Obat ini bekerja dengan menghambat sintesis protein pada bakteri. Untuk penggunaan salep ini harus berdasarkan resep dari dokter ya guys, nggak boleh dipakai sembarangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kekurangan dan kelebihan dari salep ini.
Untuk kelebihannya, obat ini atau salep ini bisa mengobatin beberapa macam infeksi mata. Yang contohnya itu kayak iritis, konjungtivitis, keratitis, dacryocytis, sama infeksi mata yang lain yang sensitif terhadap chloramphenicol ini. Sedangkan untuk kekurangannya, salep ini nggak bisa kita pakai untuk pemakaian jangka panjang ya guys. Maksimal itu 4 minggu setelah kemasannya kita buka. Nah, mungkin sekian video dari aku, kurang lebihnya aku minta maaf. Kalau ada yang salah dimaafin ya guys. See you in the next videos. Bye bye.